Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Sukmaratri dengan NIM 25980300012 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PPG Calon Guru Gelombang 1 tahun 2026 Universitas Negeri Semarang dengan sekolah PPL di SMA Negeri 11 Semarang. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran bersama Ibu, coba lihat dulu kanan kiri kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, dibuang terlebih dahulu. Kemudian baju kalian kalau ada yang belum rapi, dirapikan dulu. Mas Eza belum potong rambut ya? Iya, Dirapikan besok ya rambutnya ya. Ketua kelas bisa disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Banyak Ibu. Siapa saja? Ada Ismi Besatun. Ini kenapa? Sakit Ibu. Sakit. Ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali ya, kalau misalkan setiap pembelajaran bersama Ibu, kalian belum boleh mengeluarkan ponsel apabila belum Ibu minta. Setuju ya? Setuju. Kalau yang bermain ponsel sendiri hukumannya apa? Ada yang masih ingat? Push up. Bagi yang beragama Islam, istighfar 100 kali. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang puisi, betul. Minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk menulis puisi dan diunggah di Instagram kalian masing-masing. Ada yang belum Ibu komentari postingannya? Sudah Ibu, saya Sudah. Kalau ada yang belum bisa bilang ke Ibu ya. Kalau sudah dikomentari berarti itu sudah dinilai sama Ibu. Dan sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau mengecek konsentrasi kalian. Semuanya berdiri dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. 10-4 jaya. Pam aura. Kita bukan ada kelas 10-4. Kalau minggu lalu kita belajar tentang membuat puisi, hari ini kita akan mengenal apa itu musikalisasi puisi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu musikalisasi puisi? Puisi yang dimusikan. Puisi yang dimusikan. Betul. Terus ada lagi? Puisi yang diiringi musik. Puisi yang diiringi musik, betul. Kita mempelajari musikalisasi puisi itu tujuannya itu apa sih Bu? Tujuannya yaitu nanti Ibu harap kalian mampu menampilkan musikalisasi puisi dengan baik dan kreatif. Lalu apa sih manfaat kita belajar musikalisasi puisi? Nah, di sini mungkin ada yang susah untuk mengekspresikan emosi kalian ya. Dan dengan musikalisasi puisi ini nanti kalian mungkin dapat mengekspresikan emosi kalian lewat penampilan musikalisasi puisi. Nanti poin-poin materi yang akan kalian pelajari itu ada pengertian musikalisasi puisi, kemudian ada unsur-unsur musikalisasi puisi, kemudian ciri-ciri musikalisasi yang baik, kemudian ada langkah-langkah musikalisasi puisi. Hari ini sebelumnya kalian akan menonton video tentang musikalisasi puisi biar nanti kalian ada gambaran ya bagaimana nanti kalian akan menampilkan musikalisasi puisi. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit materi terkait musikalisasi puisi. Setelah itu kalian berkelompok untuk merancang musikalisasi puisi. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya untuk penilaian pembelajaran pada hari ini. Nanti Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam berkelompok. Jadi di dalam kelompok itu nanti kalian tidak boleh pasif, harus berdiskusi dengan teman kelompok. Simak dulu ya contoh musikalisasi puisi. Ini puisinya berasal dari sastrawan terkenal yaitu Sapardi Djoko Damono yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Kok ibunya kayak asing? Mungkin kamu sering lihat Itu yang kamisan itu loh. yang anime ya, anime. Nah,
contoh penampilan musikalisasi puisi. Nih, jawab pertanyaan di bawah ini. Apa sih yang kalian rasakan saat mendengarkan musikalisasi puisi tadi? Tersanjung ibu. Tersanjung. Ada lagi? Sedih. Sedih. Emang tadi puisinya tentang sedih. Ya, puisinya tadi tentang sedih. Kayak mati ya. Tadi jangan menyimak ya, ini tadi ya. Terhanyut dalam penampilan musikalisasi puisi yang luar biasa. Ada dengan ibu-ibu. Kalau ibu merasakannya ada ketenangan ya di dalam hati ibu saat mendengarkan musikalisasi puisi tadi. Selanjutnya masuk kepada materi. Apa itu musikalisasi puisi? Tadi Eza bilang kalau musikalisasi puisi adalah puisi yang diiringi dengan musik. Tadi Intan bilang bahwa musikalisasi puisi itu adalah puisi yang dilakukan. Semuanya benar. Coba tolong Anissa dibacakan apa itu pengertian dari musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi itu kegiatan membaca. Jadi dalam penampilan musikalisasi puisi itu kalian tidak boleh asal-asalan ya nanti. Kalian harus memperhatikan unsur-unsur musikalisasi puisi. Ada berapa ini? 5. Ada 5. Yang pertama puisi. Nanti kalian memilih puisi yang disepakati oleh masing-masing kelompok kalian. Kemudian kalau untuk musik pengiring kalian boleh menggunakan apapun ya, kecuali yang tidak boleh itu dari instrumen langsung dari YouTube. Misalkan kajon, gitar, ukulele, terus galon boleh. Terus ini botol yang berisi beras itu boleh sekali. Ciri musikalisasi yang baik ya ada 7. Kalian harus perhatikan ini agar nantinya kalian saat menampilkan musikalisasi puisi itu menarik. Ibu mau tanya. Ya, Yang nomor 7 itu bagaimana maksudnya? tidak mendominasi teks puisi. Maksudnya adalah dalam menampilkan musikalisasi puisi itu kan ada puisi yang dilakukan atau puisi yang dibacakan dan ada instrumennya. Jadi instrumen itu tidak boleh lebih panjang dari puisi. Oh baik itu. Ada pertanyaan lain? Tidak. Dari nomor 1 sampai 7 paham semua? Sudah. Nah, Ibu mau tanya nih. Poin nomor 6 itu kan ada kekompakan dalam kelompok, dalam kurung jika berkelompok. Lalu apakah musikalisasi puisi itu boleh ditampilkan secara individu? Boleh. Boleh, Rita. Oh iya deh. Ya, jika itu kan ada di dalam kurung jika berkelompok. Berarti kalau individu itu boleh. ya. Kalau teks puisi itu tetap butuh kan ciri yang pertama ya ibu. Kalau misalkan ada kalau kita mau kemarin kan misalnya dengan musikalisasi itu ditambahkan lirik lain boleh nggak gitu? Ditambahkan dengan apa? Lirik yang lain gitu, lirik lain. Kalau musikalisasi puisi yang baik Ya. itu ada yang baiknya ya. Berarti kalau misalkan musikalisasi puisi itu di dalamnya itu puisinya tidak boleh ditambahkan dan dikurangi. Berarti kalau misalkan ditambahin dengan lirik lain berarti sudah baik kalau belum musikalisasinya. Belum. Yang paling penting langkah-langkah musikalisasi puisi, karena nantinya kalian akan menampilkan sebuah musikalisasi puisi. Kalian harus memperhatikan beberapa langkah-langkah musikalisasi puisi ini. Ada 6 ya. Sekarang kalian boleh menggunakan ponsel kalian, buka Google dan ketik ini web ini Kahoot, K-A-H-O-O-T. Nanti ada 10 soal ya. Kalian jawab semuanya. Diusahakan jawab semuanya. Dan nanti setiap soal itu ada waktunya sendiri. Jadi perhatikan waktunya juga. Ini masukkan kode PIN game 900 369. Itu nggak bisa digedein ya Bu ininya. Oh, bisa. Kalau yang mau Nggak jadi Bu sudah bisa. sudah bisa. Namanya nggak boleh pilih Bu. Nama kalian masing-masing nama lengkap. Nanti kalau tidak nama lengkap, Ibu menilainya bagaimana? Sudah semua masuk ya? 36 ya? Iya. Oh, 34 ya? Tadi ada 2 siswa yang tidak masuk ya? Sudah bisa Ibu mulai? Siap? Siap. Ya, konsentrasi biar tidak ketinggalan. Lu lihat kodenya nih. Sebelum
iya ya. Aduh salah lagi. Bisa? Belum ibu. Tak kira yang Kalian jawab dulu. Ya nggak apa-apa, ini baru nomor 1. Masih ada 9 nomor lagi. Growth mindset. Ya Eza, ayo saling Eza dan Intan ya Anissa. ya. Ini siapa? Mau Iya, dia siapa? baru kayak gini. Ini sastrawan terkenal di Indonesia loh. Karya-karyanya. Nah, selamat untuk Eza. Tidak boleh sombong ya, Mas. Nomor 1 Eza, 2 Anissa, dan 3 Intan. Yang lainnya belum bisa masuk 3 besar ya. Untuk Intan, Anissa, sama Eza istirahat kedua ke ruang guru ya, menemui ibu untuk ibu kasih sedikit hadiah. Siap ibu. Yeay. HP ke ibu. Selanjutnya, ibu akan membagi kelas ke dalam 6 kelompok. Jadi satu kelompok nanti ada 6 siswa ya. Nah ini ibu sudah membagi sendiri ya. Nanti di setiap kelompok itu ada perempuannya dan ada laki-lakinya. Kelompok 1 ada Anissa, Felicia, Yenta, Lipur, Raihan, sama Chelsea. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 Intan di sini, kelompok 3 Eza di sini ya, depan sini. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Setelah ini ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Bisa dibaca dulu. Nanti kalian ditulis nama kelompoknya di sini, kelompok berapa, kemudian tulis nama anggotanya, nama lengkap dan nomor absen. Kemudian dibaca dulu ya petunjuk pengerjaannya ini, kemudian diisi per aspek ya. Nanti kalian berdiskusi bersama kelompok untuk memilih puisi dan memilih konsep penampilannya nanti mau bagaimana, terus kostumnya mau pakai apa, seperti itu. Nanti kostumnya itu menyesuaikan sama lagu. Misal puisinya Perjuangan memakainya apa? Baju robek-robek. Robek-robek seperti perang ya, robek-robek. Boleh sekreatif kalian gitu ya. Kemudian untuk durasi penampilan boleh dicatat itu poinnya nomor 3. Iya bu. Durasi penampilan itu minimal 5 menit, maksimal 15 menit. Untuk proses latihan, kalau misalkan di pembelajarannya ibu bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia ini ya, nanti kalian boleh latihan di luar kelas. Yeay. Tapi ada catatan dari ibu, latihannya tidak boleh di kantin, tidak boleh di depan perpus, jangan terlalu jauh dari lingkungan sekolah. Masih ada di lingkungan sekolah, misal di taman depan sekolah atau di kolam belakang sekolah itu. Yang penting jangan mengganggu kelas lain. Paham? Dulu. Di poin nomor 5 di jadwal kegiatan yang diskusi konsep itu rencananya itu pada hari ini ya, 6 Mei 2026. Dan penampilan itu tanggal 20 sampai 21 Mei 2026. Ibu akan menjelaskan nanti konsep penampilan kalian mau bagaimana ya. Untuk penampilan untuk kelas 10 kan jadwalnya hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu tanggal 20 yang maju adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian hari Kamis tanggal 21 yang maju itu kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ibu beri waktu 45 menit ya, 1 jam pembelajaran untuk berdiskusi konsep penampilan kalian mau bagaimana. Kalau yang kebingungan boleh ditanyakan langsung ke ibu. Memilih puisi apa kelompok 3? Kita memilih puisi Sapandi Djoko Damono ibu. Judulnya apa? Judulnya Aku Ingin. Aku ingin. Ya, Ibu boleh lihat handphone nggak? Boleh, kalian boleh melakukan literasi digital ya. Tadi ibu lupa menyampaikan. Boleh lihat-lihat contoh musikalnya si puisi di YouTube, di TikTok atau di aplikasi manapun. Yang penting jangan buat bermain-main ya. Kelompok 2 sudah menemukan Sudah ibu. konsepnya sudah. Ini gimana?
kapan apa nanti boleh lagu terus pertengahannya puisi? Boleh. Jadi kan tadi Ibu menjelaskan ya ada beberapa bentuk musikalisasi puisi. Ada yang puisi dibacakan terus diiringi dengan musik, ada yang puisi dilakukan, ada yang dicampur-campur boleh. Puisinya dilakukan, nanti di pertengahan puisinya dibacakan boleh. Oh, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Setelah itu nanti per kelompok presentasi untuk memaparkan konsep musikalisasi puisi dari kelompok kalian. Yang mau maju duluan, kelompok berapa? Kelompoknya Intan, kelompok 2. Salah satu saja yang presentasi mewakilkan. Aku. Ya, silakan. Puisi yang kita ambil itu judulnya Surat Cinta. Untuk nama penyairnya itu Gunawan Muhammad. Tema puisi yang kita ambil itu asmara dengan suasana puisinya itu tenang. Lalu untuk konsep musikalisasi puisi, puisi dilakukan dengan instrumen. Gaya musik yang kita pakai itu akustik, lalu temponya sedang. Untuk ekspresi atau penghayatan ambilnya sendu. Untuk perancangan teknis, alat musik yang akan kita pakai itu ada ukulele, kajon, dan botol beras. Properti nanti juga ada payung, hiasan hati, serta bunga. Untuk kostum, kaos putih dengan durasi penampilan 5 menit Ibu. Untuk Beri tepuk tangan. Boleh Ibu ya. Ini bagus sekali ya. boleh. Boleh. Duduk dulu. Untuk pemilihan judul puisinya ini berarti temanya percintaan nanti bisa ini lagi ya, propertinya bisa dikreatifkan lagi nanti menyesuaikan dengan tema puisi. Durasi penampilan nanti mungkin di perencanaan ini 5 menit, tapi kan nanti belum latihan ya kelompok 2 nanti Iya. bisa direvisi lagi. Begitu. Kita belajar apa saja ya hari ini? Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Ciri-ciri- Tentang apa? Ciri-ciri. Tentang ciri-cirinya. Hmm, Terus jangan bermain masa dulu. Siapa dulu Mas? apa ya tadi? Unsur-unsurnya, Unsur-unsur, terus pengertian. Pengertian juga tadi. Puisi yang baik. ya, kemudian ada bentuk-bentuk musikalisasi puisi. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mau siapa? Eza atau Anissa? Beda. Bisa Bu. Beda. Ya, siapa yang berani berpendapat, berani menyimpulkan? Kita batu kertas. Yuk. Dari batu kertas. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Anissa. Kalau yang berani. Maju Ibu. Maju. Aduh. Kesimpulan dari pembelajaran Bu Sukma di pagi hari ini itu kita puisi Ibu. Seperti itu. Ya, yang kamu dapatkan seperti itu. Nah, dengan yang lainnya ada tambahan? Ciri-ciri. Ciri-ciri ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Ya, terima kasih Anissa, boleh duduk kembali. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Anissa. Setelah itu kalian boleh mengeluarkan ponsel kalian. Dipindai ya ini kode batangnya atau barcode-nya. Nanti kalian masuk. Anissa sudah? Belum Belum. sebentar. Nanti kalian masuk web yang namanya Mentimeter. Kalian pikirkan dulu bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini. Satu kata aja. Senang. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa membawa alat musik untuk latihan musikalisasi puisi ya. Untuk ketua kelas bisa disiapkan untuk berdoa. Baik teman-teman, semuanya diharapkan siap untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Berdoa Mbak. Salam. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini untuk kelas 24. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian Amin. bermanfaat. Dan apabila Ibu terdapat kesalahan Amin. selama belajar kali ini, Ibu mohon maaf ya. Ya. Ya, semangat belajar kelas Siap, Ibu. 24.
pembelajarannya menggunakan web Mentimeter. Untuk pembelajaran, aspek observasinya semuanya sudah terpenuhi. Kemudian untuk keterampilan menjelaskan, semua aspek observasinya juga sudah terpenuhi. Namun di aspek 65 yaitu mengecek pemahaman selama penjelasan itu kurang. Bagian pertama itu mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan awal peserta didik sudah terlihat ya tadi di mana pada saat awal mula kegiatan pembelajaran sudah bertanya terkait dengan bagaimana pengalaman siswa yang kaitannya dengan materi. Keterampilan kedua itu keterampilan menjelaskan. Tadi untuk keterampilan menjelaskan juga sudah cukup untuk saya rasa karena memang di awal juga sudah dijelaskan. Ini sudah menurut saya sudah cukup terpenuhi semuanya ya. Cuma mungkin ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki gitu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan yang tadi sudah dikatakan pertanyaan berjenjang lot sama host. Yang tadi itu hanya terlihat hanya lotnya saja ya, untuk hostnya belum terlihat. Mungkin karena ini masih tahap pertemuan awal ya, pertemuan awal untuk memahami seperti itu. Dan penguatan ada verbal dan verbal tadi terlihat bagaimana Ibu Desta memberikan pujian dan kepada siswa yang maju seperti itu. Kemudian menanamkan nilai etika, empati dan tanggung jawab karena mungkin siswanya cuma bertiga dan tidak terlalu ada yang dalam artian bahwa tindakan kayak dunia kelas yang nyata seperti ada yang mengganggu teman sebaya dan sebagainya, jadi mungkin ini belum tidak terlihat ya seperti itu. Peran kelas sendiri saya rasa sudah cukup ya karena bagaimana Ibu Desta tadi mengatur posisi siswa di sebelah sini, kelompok 1, 2, 3 seperti di sini, jadi menurut saya sudah sangat terlihat seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih. Pada bagian keterampilan bertanya, mungkin Ibu Desta perlu menumbuhkan mindset ditingkatkan lagi. Untuk pertanyaan berjenjang, kurang host, kemudian nomor yang mengajar perorangan itu belum terlihat. Paling utama itu yang belum terlihat itu membimbing karakter atau nilai positif siswa. Dan yang terakhir itu pada mengelola kelas, yaitu iklim kelas aman, inklusif, dan menghargai berbeda itu belum terlihat. Terima kasih, refleksi itu saja refleksi. Memberi dampak kepada bagaimana selanjutnya peserta didik itu untuk memiliki kesiapan. Nah, maka persepsi itu bisa sebagai motivasi awal atau untuk membuka awal. Nah, ini juga harus dimantapkan kaitan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya. Kemudian yang tadi karena mungkin videonya yang potong-potong itu tadi perlu dimaksimalkan kaitannya dengan pengelolaan kelas. Kemudian itu berkaitan dengan pengelolaan kelas agar apa? Tadi kalau anak memang dilakukan dengan strategi diskusi atau berkelompok, nah kelompok itu harus dimantapkan. Ya, kemudian tadi sudah ada pola penjelasan, hanya mungkin karena medianya tadi yang tidak terlalu jelas sehingga saya belum bisa memberi gambaran kalau penjelasan itu disertai dengan media yang mendukung gitu ya. Nah, ya itu terakhir pada bagian penutup itu memang ini tadi sudah ada asesmen dulu ya. Ada semua setelah penjelasan Pak yang Oh, yang asesmen itu. Nah, ini itu yang harus dibedakan antara asesmen pada waktu menjelaskan dengan asesmen pada waktu akhir. Artinya pada waktu akhir kan sebelum ada refleksi kan ada evaluasi. Itulah yang maka hal itu perlu disiapkan. Apakah itu nanti menjadi sumatif yang sebagian ataukah sumatif beberapa hal tergantung dari keluasan materi yang diberikan. Kalau materi yang diberikan itu baru subnya, maka akhir itu juga bisa sub ya, yang bisa dijadikan alat untuk mendeteksi ketercapaian sub itu.